Ulangi ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Oi, gak ada yang jawab loh. Semoga kalian sehat semua ya. Baik, sebelum lanjut ke pelajaran seni budaya, alangkah baiknya kita berdoa kembali. Tadi udah dibuka sama Miss Vinda ya, tapi lebih baiknya lagi kita berdoa lagi ya, doa kepada Tuhan agar diberikan kelancaran mendapatkan ilmu ya. Oke, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Ambil. Nih, doa selesai ya. Kemarin udah belajar apa sama Kuning? Seni budaya. Ayo, siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Oh ya, Vida. 123, Bu. Vida Hairatun. Gambar model. Iya, gambar model. Yang lainnya? Bisa mengidentifikasikan sikap yang sesuai dengan kemampuan. Itu bahasa kota. Ada yang tahu lagi kemarin belajar apa sama Buning? Ayo, kemarin pada memperhatikan nggak ini? Membaca materi mengamati gambar. Ya, kalau kemarin belajar seni budaya sama Buning itu tentang gambar model ya. Kalau sekarang kita akan beralih ke seni tari. Siapa yang suka nih nari-nari sama apa ya? Kita akan belajar seni tari. Nah, materi pada seni tari ini kita akan belajar tentang keunikan tari tradisional. Pertama dan kecilat kedua dalam bentuk kolom seperti ini buku tulis. Anak-anak perhatian dulu ya. Kita akan belajar tentang keunikan tari tradisional. Ya. Nah, keunikan gerak tari tradisional. Berdoa sebelum memulai tradisional itu Saling toleransi. Halo, diperhatikan dulu ya. Masa ini lagi yo. Panik lah. Iya. Coba sayangku semua, coba sayangku semua perhatikan Bu Alfa. Ya, siapkan alat tulisnya, ya. Walaupun di mute, ini yang suka berisik mesti di sini terdengar juga. Oke sayangku, siapkan. Ini Bu Alfa akan memberikan materi keunikan tari tradisional. Oke ya, siap alat tulisnya. Buning tunggu di sini, Buning di sebelahnya Ibu Alfa. Oke? Oke. Siapkan ya buku tulisnya. Nanti ada materi yang ditampilkan. Anak-anak mencatat ya. Karena yang ditampilkan materinya itu semuanya penting. Nanti takutnya pas waktu ujian, pas waktu tes itu keluar, kalian nggak tahu apa-apa kan? Nah, mending kalian siapkan buku tulisnya untuk mencatat. Lanjut ya. Tadi itu keunikan gerak tari tradisional. Nah, sebelumnya, apa sih tari tradisional itu? Nah, nih, tari tradisional adalah tari yang lahir, tumbuh, berkembang dalam suatu masyarakat yang kemudian diturunkan atau diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Berarti tari itu sudah ada dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, karena sudah turun-temurun ya, dari generasi tua dan sampai sekarang generasi muda. Ya, dicatat dulu. Dikasih waktu ya, berapa ya? 2 menit. Ini kan sedikit. Oh, semenit aja, semenit. Ya, jadi tari tradisional itu
ada di dalam suatu masyarakat ya, tumbuh ada berkembang di dalam suatu masyarakat yang dibuat mungkin dari generasi tua lalu diturunkan ke generasi muda. Oke, dilanjut ya. Nah, tari tradisional itu memiliki ciri-ciri. Apa saja sih ciri-ciri tari tradisional itu? Yang pertama, menggunakan musik tradisional khas daerah. Misalnya, kita ini di Banjarnegara. Musik tradisional khas daerahnya itu apa? Menggunakan gamelan, menggunakan calung ya. Calung Banyumasan yang musiknya itu terbuat dari bambu. Tuh, lalu yang kedua ada menggunakan pakaian khas daerah. Kalau di Banjarnegara menggunakan pakaian khas daerahnya mungkin ini ya, baju-baju yang lurik kayak gitu ya. Itu bisa. Lalu yang ketiga menggunakan perlengkapan tari. Ada aksesoris, ada properti gitu ya. Lalu yang keempat diajarkan secara turun-temurun. Kayak tadi tari tradisional itu diajarkan secara turun-temurun dari generasi tua ke generasi muda. Oke, lalu yang kelima ada berhubungan erat dengan budaya daerah. Yang keenam, pola gerakan yang khas dan pakem. Khas dan pakem itu gimana sih? Kalau pakem itu misal klasik ya, klasik dari keraton itu kan pasti halus gitu ya. Terus gerakannya sangat sopan ya. Kalau di Banjarnegara itu gerakannya lebih energik ya. Karena Banyumasan. Tuh. Lalu yang ketujuh, mengandung filosofi atau makna khas daerah. Mengandung filosofi apa dari tarian itu menurut daerah dari situ ya. Bisa misal tentang Dawet Ayu, itu kan menceritakan tentang Dawet Ayu di Banjarnegara ya. Lalu ada tari aplang, anak-anak ada yang tahu tari aplang? Itu tentang menyampaikan ajaran Islam pada zaman dahulu ya. Lalu yang kedelapan, yang terakhir itu memiliki aturan khusus dalam penyelenggaraannya. Misalnya ada ritual apa dulu sebelum melakukan kegiatan menari itu, atau ada puasa dulu, seperti itu ya. Ya, dicatat dulu. Dikasih waktu berapa ya? 1 menit. Dicatat. Semuanya nyatet loh ya, jangan sampai nggak nyatet. Ini nanti kalian ketinggalan materinya, nggak tahu materinya malah repot. Udah ya. Lalu ada jenis-jenis tari tradisional. Apa aja itu jenis-jenis tari tradisional? Yang pertama adalah tari primitif. Tari primitif itu apa sih? Tari yang berkembang di ruang lingkup masyarakat primitif yang belum memiliki peradaban. Jadi tari primitif itu masih di pedalaman ya, kayak zaman dahulu di desa-desa, di hutan-hutan gitu, primitif ya. Contohnya apa aja yang ditari primitif? Ada tari tortor. Anak-anak tahu tari tortor kan? Ya, ada tari tortor, ada tari perang, ada tari hudok itu. Tari-tari primitif yang ada di pedalaman. Biasanya di Kalimantan, di Papua itu masih tari primitif ya, karena sangat kental masih di sana. Lalu ada tari klasik. Tari klasik itu apa? Tari yang berkembang di wilayah kerajaan dan menjadi tradisi yang melekat di masyarakat umum. Biasanya tari klasik itu lahir di keraton-keraton ya, entah keraton Surakarta, keraton Yogyakarta itu banyak mengeluarkan tarian-tarian klasik. Apa aja sih tari klasik itu? Contohnya ada tari Bedoyo, tari Serimpi, terus tari Saman. Tari Saman itu juga klasik ya. Lalu ada tari Topeng Klaono, sama tari Dolala. Tari Dolala itu dari Purworejo. Ya, yang terakhir ada tari kerakyatan. Apa itu tari kerakyatan? Tari yang tumbuh di kalangan rakyat, ragam tarian rakyat tumbuh menurut letak geografis seperti daerah pegunungan dan pesisir pantai ya. Kalau di Banjarnegara itu lebih ke petani ya, karena di sini kan nggak dekat pantai, jadi dekat pegunungan gitu kan. Jadinya masyarakatnya itu geografinya lebih ke petani. Contohnya apa aja? Ada tari jaranan, jaran kepang ya. Nek orang-orang Banjar bilangnya embek. Ya kan, mesti anak-anak tahu kan. Embek itu tari jaran kepang itu termasuk dalam tari kerakyatan. Lalu ada tari lilin.
itu juga tari kerakyatan. Terus ada tari Tayuban, tari Banyumasan, itu juga tari kerakyatan. Oke, lanjut ya. Apa masih menyatat ini? Masih nyatet, bentar. Ya, dilanjut ya. Selain jenis-jenis dan ciri-ciri, tari tradisional itu juga memiliki fungsi ya. Fungsinya apa saja? Sebagai hiburan, sebagai ritual upacara adat, sebagai seni pertunjukan, sebagai sarana komunikasi, dan sebagai media pendidikan. Kalau sebagai hiburan itu banyak ya di kalangan masyarakat, tarian-tarian untuk hiburan ya. Misal ada yang ulang tahun, ada upacara ada meriahkan HUT ini 17 Agustus, biasanya ada tarian-tarian juga gitu kan. Lalu ada sebagai ritual upacara adat. Ini biasanya ada di Banjarnegara, ini namanya ujungan ya, tari ujungan. Jadi tarian itu dipersembahkan untuk meminta hujan kepada Yang Maha Kuasa. Itu termasuk dalam fungsi tari tradisional sebagai ritual upacara adat. Lalu ada sebagai seni pertunjukan, itu tari kebanyakan memang sebagai seni pertunjukan karena dipertontonkan ya, dipertunjukkan kepada masyarakat ya. Lalu ada sebagai sarana komunikasi dan sebagai media pendidikan. Tuh ya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak ini? Halo. Jadi ini memperhatikan semua kan? Nggak ini ya, nggak ngantuk. Oh, pada tercengang loh. Pada diem aja. Octavia Mulyanin. Kenapa? Ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Oh, tidak. Ya udah, lanjut ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan. Nah, kita masuk ke dalam intinya tadi ya, keunikan gerak tari tradisional. Apa sih itu keunikan gerak tari tradisional? Keunikan gerak tari tradisional yaitu suatu keunikan dari motif gerak pada suatu gerakan tari. Keunikan dapat dilihat dari gerak kaki, gerak tangan, atau gerak anggota tubuh lainnya. Namun nggak selamanya dari gerak saja ya dilihat keunikannya. Ada juga dari propertinya, kostumnya, atau musiknya juga. Itu juga termasuk dalam keunikannya tari tradisional. Nggak selamanya keunikan itu hanya dari gerak. Entah gerak kaki, gerak tangan, atau gerak anggota tubuh lainnya. Itu nggak bisa dari properti, bisa dari musiknya, lalu bisa dari kostumnya, gitu ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan dari segi propertinya. Nih contohnya, ini adalah tari jaran kepang. Ada yang bisa jawab ini keunikannya apa ya? Keunikan tari tradisionalnya ini apa? Lalu menggunakan properti apa ini dalam tari ini? Ada yang bisa jawab? Udah, Bu. Halo, ini ada yang bisa jawab nggak? Bisa udah di-unmute kok, udah. Udah kok, ini udah mute ini. Bukan. Oh, bukan. Itu mute. Ya, Yang udah. unmute. Sini. Ask all to unmute. Nah. Ya, Ibu tadi nggak dengar. Ini ada yang tahu keunikannya apa dan Kuda kepang. Menggunakan jaran kepang. Ya, menggunakan jaran kepang. Itu adalah propertinya ya dari tarian jaran kepang. Keunikan geraknya apa? Keunikan geraknya ini energik ya. Tariannya sangat energik. Loncat-loncat kebanyakan ya. Karena seperti kuda, jalannya itu juga loncat-loncat. Lalu selanjutnya, ini tahu properti yang digunakan itu apa? Payung.
Ya, payung. Lalu apa lagi? Selendang. Selendang. Boneka. Dan ini nih ada bayi-bayian ya. Ini ada keadaan di sini. Jadi ini ini adalah namanya tari bondan. Menggunakan payung, menggunakan properti bayi, digendong menggunakan selendang. Lalu selanjutnya ini ada tari gedruk. Ada yang tahu tari gedruk itu dari mana? Ada yang tahu? Belum ada, belum tahu ya. Tari gedruk itu dari Magelang. Biasanya yang udah pernah ke Borobudur pasti lihat pertunjukan tari gedruk itu ada. Ini properti yang digunakan adalah karena banyak ini kelintingan, banyak yang kayak di sate itu loh, dipasang di kaki. Namanya karena tariannya lebih fokus ke kaki ya, gedrukan kaki, hentakan kaki. Lalu ada tari Eko Prawiro. Nih pasti ada yang udah pernah menarikan atau belum ini? Ada yang pernah menarikan ini belum? Belum. Belum. Ya ini keunikan dalam propertinya ini apa? Tameng. Tameng, ya. Lalu apa lagi? Tombak. Tombak. Benar. Lalu apa lagi? Ada lagi nih. Iya, benar. Tari Eko Prawiro menggunakan properti ada tombak dan ada ini. Ya. Selanjutnya ini tari merak. Ada yang sudah pernah menarikan tari merak belum? Saya belum. Oh belum, ya. Yang lain ada yang sudah pernah tari merak? Belum. Novel tok dipakai. Kenapa? Novel tok dipakai. Pernah pakai, pernah pakai kostumnya ya, buat foto ya. Ya, kalau tari merak ini menggunakan properti sayap-sayapnya ini ya, karena seperti merak. Sayapnya itu indah sekali ya. Penarinya menggunakan properti sayap-sayapan dan di kepalanya ini ada keunikannya. Kenapa? Karena membentuk ini burung tari merak ya, burung merak, kepala merak, iya, merak ya. Sampai sini ada yang ditanyain? Ada yang mau bertanya dulu? Tidak. Tidak. Jadi keunikan tari itu tidak hanya dari gerak saja ya, propertinya itu juga pada unik-unik. Contohnya tadi ada tari jaranan, ada tari bondan, lalu ada tari gedruk, lalu ada tari merak. Sebenarnya banyak ya, di luar Jawa pun banyak. Contohnya dari Kalimantan. Kalau Kalimantan itu pakai pedang-pedangan itu ada yang dari Kalimantan. Kalau dari Papua biasanya menggunakan yang rombe-rombe. Ini gurunya hebat ya. Oh, siapa ini yang ngomong? Katanya gurunya cantik banget. Tambah semangat loh ini kalau misalnya dibilang cantik loh. Siapa yang bilang tadi? Tambah sekali, Mbak. Tambahin nilainya nanti ya. Love you, Mbak. I love you, Mbak. Ada, Bu. Saya mau tanya, Bu. Oh ya, tanya. Bidadari. Gimana? Spek bidadari surga. Oh, bidadari surga. Malah gombal ini loh. Malah gombal. Kan sekolah dulu loh yang benar, malah gombal-gombal itu. Ada yang tanya tentang materi ini? Bu guru kayak egois ya, Bu? Gimana? Guru kayak egois. Gurunya egois? Gimana? Orang tua bu guru manusia kok bu guru bidadari? Waduh. Udah ya. Bisa ditolong. Udah. Ya, jadi
pada hari ini Ibu menjelaskan tentang keunikan gerak tari tradisional dalam lingkup propertinya. Besok-besok bisa kita bahas dari musiknya atau kostumnya atau iringannya juga bisa, karena iringan tari itu banyak ya, dari mulai calung, ada gamelan, ada saman itu pakai ketukan tangan dan rebana gitu ya. Masih banyak tentang keunikan-keunikan gerak tari tradisional dengan lingkup unsur-unsur yang lain seperti itu ya. Baik, sampai sini ada yang masih bingung dalam materi ini? Ada yang masih bingung? Tidak. Ya, kita ulangi Poinnya lagi dibagi ya. atau tidak, Bu? Nanti PowerPoint-nya Udah. Tidak. Ya. Bisa, Bu. Kita ulangin dulu. Ya, Bu. Jadi ada Poinnya dibagi atau tidak, Bu? ada keunikan tari tradisional ya. Tari tradisional itu tari yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat yang lalu diturunkan atau diwariskan dari generasi ke generasi, dari generasi muda sampai hingga generasi tua ya. Contohnya ada tari aplang kalau di Banjarnegara itu dulu dari generasi tua sampai sekarang saat ini itu masih ada. Lalu ada ciri-cirinya ya tadi, ciri-ciri tari tradisional itu ada 8. Menggunakan musik tradisional khas daerah, menggunakan pakaian khas daerah, lalu menggunakan perlengkapan tari, diajarkan secara turun-temurun, berhubungan erat dengan budaya daerah, pola gerakan yang khas dan pakem, mengandung filosofi atau makna khas daerah, dan yang terakhir memiliki aturan khusus dalam penyelenggaraannya. Lalu ada jenis-jenis tarinya tadi ya, ada tari primitif, ada tari klasik, dan tari kerakyatan. Semua itu berbeda ya. Dari tari primitif itu tari yang berkembang di ruang lingkup masyarakat yang primitif, yang belum memiliki peradaban. Kalau tari klasik itu yang berkembang di wilayah kerajaan atau di sekitar keraton ya, biasanya itu melekat di masyarakat. Lalu yang terakhir ada tari kerakyatan, itu yang tumbuh di kalangan rakyat. Lalu ragam tarian rakyat yang tumbuh menurut letak geografis seperti daerah pegunungan, pesisir pantai, atau ladang seperti itu ya. Lalu ada tadi fungsi tari tradisional sebagai hiburan, ritual upacara adat, atau seni pertunjukan, lalu sebagai sarana komunikasi, dan sebagai media pendidikan. Lalu ya, tadi ada keunikan gerak tari tradisional yang Ibu bilang tidak selamanya keunikan gerak tari tradisional itu dari geraknya saja. Dari properti bisa, dari kostumnya juga bisa, dari iringannya juga bisa, mungkin dari pola-pola lantainya, dari komposisi tarinya itu juga bisa. Tadi seperti ada tari jarana, tari kondang, lalu tari merak, tari gedruk, lalu ada tari Eko Prawiro ya, itu semuanya juga ada keunikannya masing-masing. Seperti itu ya. Baik, untuk hari ini materinya cukup sampai di situ. Semoga kalian Ibu jelaskan paham semua ya. Paham nggak? Paham semua ya? Paham semua ya Ibu jelaskan pada hari ini? Poinnya dibagi atau tidak, Bu? Gimana? Poinnya dibagi atau tidak? Oh iya, nanti di-share ke grup ya. Nanti di-share di grup ya. Cintanya Ibu doang yang dibagi. Ya, sudah ya untuk pagi hari ini. Materi yang Ibu sampaikan seperti itu dulu. Nanti besok bisa dilanjutkan lagi dengan Ibu Putri ya. Besok dengan Ibu Putri. Ya. Terima kasih. Maaf jika Ibu dalam penyampaiannya ada kesalahan atau ada yang belum dipahami. Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, aku pada mau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan cuma begini Tangan doang. Oke, sayang ke semua. Berisik terus. Ini telinganya harus ditutup. Ya, dengarkan. Dengar, Bu. Putri, Bu Alfa, Bu Ning, nggak ada bedanya. Sama. Ya, Ya. Sama aja Bu, cewek. Ya sama. Ya.
Kalau Buning lebih tua, paling tua. Ya karena ini Bu Putri sama Bu Aufa. Bu Putri dengan Bu Aufa itu Ini saya Coya Abimanyu. anaknya Buning. Ayo, siapa tuh yang bilang terus rubes? Ya, ini besok kalau ketemu tatap muka ngomong terus, oh langsung kan gini, gitu ya, nggak boleh dong. Apalagi tadi sama Bu Aufa mengatakan, aduh egois sebagai bidadari gundul. Mantap. Nggak boleh. Dengarkan, katakan. Saya katakan sekali lagi. Buning, Bu Aufa, Bu Putri sama sebagai guru. Ya, jadi kamu harus menghargai begitu. Jangan berisik terus. Gak boleh sama Putri dulu. Cantiknya ya cantik, tapi di batin. Jangan langsung sama Bu Aufa. Ya, oke. Kamu tahu Bu Aufa itu putranya siapa? Bu Aufa itu putranya Bapak Kepala Sekolah. Ya. Octavia langsung. Oh, gitu ya. Oke, sayangku tadi Bu Aufa sudah memberikan kejelasan tentang pengertian tari tradisional, cirinya, ada jenis-jenisnya, ada fungsi tari tradisional, dan ada keunikannya. Ini besok masih dibahas lagi sama Bu Putri. Lebih heboh lagi. Nah, ini kan awal. Besok tentunya lebih heboh. Kalian harus perhatikan, tidak boleh ada yang sembarangan berucap atau berkalimat yang tidak sopan. Buning tidak mau. Anak Espero harus begini semua. Oke, ini pembelajaran bukan main-mainan. Ya, jadi Bu Putri, Bu Aufa, Buning memberikan ilmu semua kepada kalian supaya kalian itu pinter dari yang tidak bisa menjadi bisa, dan besok bila lomba menjadi juara. Itu yang penting. Ya, sedikit pengetahuan, kalau itu diterima dengan baik, tidak dengan main-main, pasti hasilnya akan baik. Sudah dicatat tadi? Sudah ya. Nanti Bu Aufa saya masukkan ke grup kelas masing-masing. Kemudian Bu Putri juga saya masukkan ke grup masing-masing, ke kelas masing-masing. Nanti tentunya akan ada tugas. Kemudian file yang tadi itu ada gambar-gambarnya bagus sekali ya. Dipelajari dan diperhatikan. Pelajari, perhatikan. Nanti bisa melalui file atau screenshot dikirim ke grup. Ya, seperti Buning kemarin saya kirim. Nah, hari ini belum ada tugas. Nanti kalau ada tugas tumpuk mesti. Ya, dari Buning juga belum. Karena Buning belum selesai materinya. Ya, kemarin sudah saya beri filenya lah. Nanti tugasnya mandiri. Nanti Bu Aufa akan memberi tugas mandiri. Tugasnya apa? Tugas mandiri harus dilaporkan nanti ke Pak Jijapri pada Bu Aufa. Nanti Bu Aufa memasukkan nilai tugas itu di daftar nilai di namamu kelas masing-masing. Oke sayangku? Oke. Minggu depan tidak mau Buning ada kejadian seperti tadi. Ya? Gitu. Bu Aufa sama kedudukannya dengan Buning, sama sebagai guru. Ya, memberikan ilmu kepada kalian semua. Sama dengan Miss Winda tadi. Kalau sama Miss Winda nggak ada, aduh Miss Winda cantik banget deh, gitu nggak ada. Walaupun Miss Winda itu cantik karena tahu kalau gurunya lama, kamu tahu kalau ini sedang praktek, jadi main-main nggak boleh. Buning tidak mau berharap seperti itu tadi, ya. Oke, karena anak Espero harus is the best. Oke, sayangku semua. Ya. Oke. Terima kasih. Perjanjian-perjanjian ini kita taati karena Bu Aufa dan Ibu Putri nanti sampai bulan Desember. Tapi tidak ketemu terus, nanti mungkin dengan Buning juga seperti ini. Ya. Nanti tentang materi berikutnya nanti akan diberikan Ibu Putri di minggu depan. Ya, jadi kita terus syukur-syukur nanti kita bisa ketemu tatap muka, pandemi hilang, kita sehat semua, kalian sehat, kalian siap menerima pembelajaran melalui tatap muka. Oke sayangku, saya ulang, ada pengertian tari apa ya, pengertian tari tradisional? Ada yang bisa jawab?
Lahir tumbuh berkembang dalam suatu masyarakat. Boleh. Ada lagi? Ada lagi? Naura mana ini? Naura, wajahmu mana sayangku? Ditampakkan. Ayo dibuka kameranya, Nevlin, Aurel, Berlita, Resti, Arli, coba. Nah gitu dong. Nah ini cantik-cantik semua nampak nih. Arli belum nampak ini. Bawah meja mesti ngumpet di bawah meja. Ya. Apa ada lagi? Tari itu berkembang secara turun temurun. Gua mengatakan turun temurunnya bagaimana? Karena didukung oleh masyarakat setempat seperti ebek. Sing seneng ebek sapa iki? Madukara. Madukara sing ngerto, anak sing ngerto mesti senang. Di sana itu ebek berkembang karena apa? Karena didukung oleh masyarakat setempat. Tidak latihan pun bisa, hanya melihat saja begitu bisa. Ya. Kalau ada ebek tampil, wah langsung ini Garuda, Johar, Panuntun langsung ikut ebek-ebekan pasti, ya. Kurang 8 menit. Ya, oke. Begitu. Jadi didukung oleh masyarakat setempat itu berkembang secara turun-temurun, tidak belajar saja bisa. Tari tradisional itu. Ya, tari tradisional itu karena itu tradisi masyarakat setempat. Jadi jelas dolala. Kalau di Purworejo orang itu pasti senang main dolala. Ya, kalau di sini kalau efek sedang tampil, wis itu Buyu sih sama putranya langsung duduk di depan. Dia juga kalau mendengar iringannya sudah senang, apalagi Budi, gitu ya. Kalau gurunya kayak Bu Aufa, saya tiap hari Zoom, Bu. Apa? Kalau Bune enggak berarti kamu siapa lagi? Saya ngomong. Besok tak cewer. Apa? Rifandi. Oh, Rifandi ya. Kelas berapa ini Rifandi? Tak goleki mangga cari catet langsung. Ngomong. Apa ora? Besok Rifandi kalau pas tatap muka enggak merangkak tuh tak gantung tenan. Oh, ya. Oke, sayangku. Iya. Nanti tugas-tugas akan segera dikirim. Terus siapa lagi nih ya? Berikutnya saya tadi pengertian jadi turun temurun ciri-cirinya. Cirinya ada banyak macam. Ya, tari tradisional itu bentuknya saja sederhana. Bentuknya saja sederhana karena apa? Iringannya sangat sederhana. Ya, kalau kalian mendengar iringan epik itu acak kok. Iringannya eleng-eleng karo lagu Dawet Ayu. Dari dulu sampai sekarang sama saja. Nah itu. Ya, sangat sederhana. Geraknya sederhana. Kenapa sederhana? Kenapa bisa diikuti masyarakat setempat? Karena kesederhanaannya. Secara turun-temurun hanya melihat saja tadi Ibu Ning katakan hanya melihat saja itu bisa. Ya, inilah ciri-cirinya. Di samping geraknya sederhana, pakaiannya sangat sederhana. Tidak ada tema tertentu, tema khusus tertentu tidak ada. Jarang sekali tari tradisi itu yang mempunyai tema kecuali tradisi rakyat yang memang itu yang tradisi kerakyatan tadi Bu Afa mengatakan ada jenis tradisional, primitif, klasik, kerakyatan. Kalau yang primitif ini malah sangat-sangat sederhana. Kalau di daerah Banjar tidak ada yang primitif. Ya, kalau di Baduy, di suku Baduy, kemudian di Kriya, kemudian di mana lagi ya? Di suku Dayak itu masih ada ya. Di Sulawesi masih ada. Ini primitif. Kalau klasik, ini dia berkembang di lingkungan mana tadi dikatakan Bu Aufa? Di lingkungan istana. Jadi berkembangnya di lingkungan istana karena apa? Karena pola-pola geraknya tertentu. Pola geraknya dan berubah. Bedoyo ketawang, bedoyo apa saja. Ya tari bedoyo itu semua aturan-aturannya tidak dilanggar. Itu klasik. Kemudian yang kerakyatan ini ada banyak macam. Ya, kerakyatan namanya saja kerakyatan. Tari kerakyatan itu tari yang bisa
mudah diterima oleh masyarakat, fungsinya untuk hiburan. Ya. Jadi ini berpasang-pasangan. Seperti apa ya, di tari tumandang boleh, itu namanya rakyat boleh. Kalau di mana di daerah Purwodadi Pati ini ada spesial untuk apa namanya? Oh ya, kalau di Banjarraja itu namanya lengger. Ya, namanya lengger. Semua mesti tahu lengger itu seperti apa. Lengger itu penari yang paling cantik kayak Bu Putri dan Bu Aufa. Tapi Bu Aufa dan Bu Putri bukan lengger gitu. Tapi kalau menarikan seperti lengger bisa. Jadi Bu Aufa sama Bu Putri bukan lengger, tapi kalau menari seperti lengger bisa. Beda loh ya. Nah, penari lengger ini itu kalau zaman dulu, ini zaman sekarang aja masih ada. Jadi mereka menari kemudian nanti untuk tujuannya untuk pesta kerakyatan. Jadi kalau orang punya kerja, menangkap lengger, kemudian nanti diberi ampau, diberi saweran, sawer gitu. Ini lengger. Nah, kalau zaman dulu masih zaman Belanda, masih zaman lama ya, itu kalau kademangan gitu, kalau pesta dia mengundang, kemudian rakyat jelata pada datang, terus Pak Demangnya itu nari sama lenggernya gitu. Nah, kalau zaman dulu bisa diajakkan, yang zaman sekarang tidak ada. Ya, ini perkembangan zaman. Tapi lengger masih berkembang. Kalau di Jawa Barat namanya ketok tilo. Nanti ada. Nanti mungkin minggu depan Bu Putri bisa memberikan contoh-contoh ini, jadi nanti bisa detail. Kalau di mana di daerah Purwodadi namanya apa ya itu? Nanti kita carikan ya. Nanti ada contoh-contohnya. Di YouTube banyak. Ya, kalau di ini lengger. Lengger itu emang hebat. Ya, lengger itu bunganya desa. Mesti dicari paling cantik. Tapi zaman sekarang yang menari malah bukan putri-putri, tapi malah pria. Lengger pria. Di Banyumas ada perkumpulan lengger pria. Luar biasa tampilnya. Bening pernah lihat di Hari Tari Dunia di Solo. Mainnya kagum, semuanya kagum. Ya, gitu. Jadi ini lengger. Jadi jangan merendahkan lengger. Kalau dulu memang seperti itu, tapi sekarang sudah tidak. Karena perkembangan zaman ya. Walaupun lengger itu secara turun-temurun juga sangat disenangi oleh masyarakat. Jadi berkembang tuh karena disukai oleh masyarakat. Karena fungsinya untuk hiburan. Tadi ada fungsi tari tradisional, itu ada banyak. Besok akan dibahas oleh Ibu Putri ya. Fungsi tari tradisional banyak macam, untuk pertunjukan, untuk pergelaran, untuk hiburan, untuk upacara adat dan sebagainya. Macam-macam. Oke, sayang, banyak itu, ini sekilas refresh tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Aufa yang sangat cantik ya. Aufa sangat cantik ya. Nah, karena tadi sudah sebagian sudah dicatat, mungkin ya bagian-bagian penting dipelajari. Nanti sebentar lagi mesti Bu Aufa akan memberi tugas mandiri melalui grup dan harus dikerjakan tugasnya itu. Bila tugas mandiri, bila tugas mandiri, misalkan melihat YouTube harus dilakukan. Nanti mesti tugas mandiri berikutnya akan ada rangkuman apa yang kalian lihat dalam YouTube, dalam link YouTube tersebut. Misalkan cirinya, misalkan kekurangannya, misalkan keunikannya, karena ini keunikan. Tadi dikatakan bahwa keunikan tari tradisi itu bisa dari propertinya, bisa dari iringannya, bisa dari geraknya, dan bisa dari kostum yang digunakan. Oke, sayang, begitu. Ada pertanyaan? Diulang, Bu Neng? Tidak ada. Ya, anteng harus diulang, Bu Neng. Ya. Nah, besok ketemu tatap muka. Kalau ada yang celemongan, mesti Bu Neng. Gitu. Oke, sayangku. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu minggu depan. Semoga pandemi segera sirna. Jangan kemana-mana, tetap jaga prokes ya. Tidak boleh kemana-mana, di rumah. Nggak boleh ke pasar, ke depo, nggak boleh. Di rumah saja. Makan, tidur, rebahan, mengerjakan tugas gitu ya. Apalagi kelas 8. Kalau dengan Bu Neng, misalkan tugas ada 9 sampai akhir semester, 9 harus terkumpul semua. Ada 8 harus terkumpul semua. Kamu harus mengikuti tahap-tahap yang harus dilalui. Oke, terima kasih.
kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke ya. Yang belum absen silakan absen. Ya. Oke, Miss, silakan. Ya, silahkan untuk absen sebelum meninggalkan Zoom meeting. Pastikan sekali saja absennya. Oke, terima kasih. Ditunggu tugasnya. Yuk.